Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sumarni dengan NIM 50700120013 Program Studi Ilmu Komunikasi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Situational Crisis Communication Theory. Jadi, teori ini dicetuskan oleh Timothy W. Combs yang dikembangkan melalui pendekatan retorika atau seni berbicara dan banyak mengadaptasi asumsi teori apologia. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan Situational Crisis Communication Theory itu? Jadi, Situational Crisis Communication Theory adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengelola komunikasi saat organisasi menghadapi krisis. Jadi, Situational Crisis Communication Theory ini menangani 3 fase krisis. Yang pertama, fase prakrisis, yang kedua fase krisis, dan yang ketiga fase pasca krisis. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan komunikasi krisis dan reputasi. Jadi, komunikasi krisis adalah proses pertukaran informasi yang efektif dan efisien selama situasi krisis. Sedangkan reputasi adalah persepsi dan citra yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan, baik individu di mata masyarakat atau publik secara umum. Nah, kemudian strategi komunikasi krisis yang berkaitan dengan perlindungan reputasi bertujuan untuk yang pertama membentuk atribusi krisis, yang kedua mengubah persepsi organisasi tentang krisis, kemudian yang ketiga adalah mengurangi efek negatif dari krisis itu sendiri. Oke, selanjutnya kita membahas terkait dengan variabel-variabel Situational Crisis Communication Theory. Jadi, teori Situational Crisis Communication ini menjelaskan 3 variabel penanggung jawab krisis, yaitu yang pertama, sejarah krisis, yang kedua, reputasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap organisasi, dan yang ketiga, pembentukan reputasi positif atau negatif. Jadi ketiga hal ini untuk mengetahui situasi aktual dalam suatu krisis yang menjadi awal penentuan strategi respon untuk mengetahui krisis. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang model Situational Crisis Communication Theory. Jadi di sini ada 7 model Situational Crisis Communication. Yang pertama adalah Crisis Responsibility, adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh organisasi dalam menghadapi situasi krisis. Kemudian yang kedua, krisis history. Jadi krisis history adalah pandangan publik bahwa perusahaan pernah berada atau mengalami kasus yang sama di masa lalu. Yang ketiga, krisis response adalah upaya atau tindakan yang diambil untuk mengatasi situasi krisis atau keadaan darurat. Yang keempat, efek adalah hasil atau dampak dari suatu peristiwa atau tindakan. Yang kelima, prior reputation, yaitu merujuk pada reputasi atau citra seseorang atau suatu organisasi atau suatu produk sebelum suatu peristiwa atau periode waktu tertentu. Yang keenam, organization reputation, mengacu pada persepsi umum atau citra yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam mata publik atau stakeholdernya. Yang terakhir, yang ketujuh, behavioral intention adalah keinginan atau niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku tertentu. Nah, jadi dalam public relation, teori Situational Crisis Communication dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan strategi komunikasi dalam situasi krisis. Nah, apabila harapan publik dapat terpenuhi dengan baik, maka hal tersebut merupakan wujud dari reputasi yang baik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Salah satu contoh penerapan komunikasi krisis adalah strategi menjauh dari krisis atau distance strategi, mengacu pada upaya organisasi untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif dari krisis. Hal ini melibatkan identifikasi resiko potensial, pengembangan rencana kontingensi, dan langkah-langkah proaktif untuk meminimalisir risiko. Dengan mengadopsi strategi ini, organisasi berusaha untuk menciptakan jarak atau penghalang antara mereka dan situasi krisis, sehingga dapat merespon lebih efektif atau bahkan mencegah krisis sebelum terjadi. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.